Sahabat, jumpa lagi dengan catatan hukum. Pada Kamis 24 Februari 2022, Roy Suryo melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Khaunas dengan dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2, Junto pasal 45 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Selain itu, Roy melaporkan Menak terkait pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Namun, Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut. Menurut Roy Suryo, terdapat sedikitnya dua alasan Polda Metro Jaya menolak laporannya. Pertama, pernyataan Menak soal suara toa masjid dan suara gonggongan anjing tidak memenuhi unsur penistaan agama seperti yang dilaporkannya. Pendapat kami sama dengan pendapat masyarakat. Jadi ada satu hal yang tidak pantas dilakukan, hanya sayangnya di pasal 156A. Hal tidak pantas itu menurut konsultasi pihak kepolisian belum bisa masuk unsur pidana di pasal 156A. Kata Roy dikutip dari laman Republika pada Kamis 24 Februari 2022. Selain itu, lanjut Roy, alasan kedua karena locus delicti atau tempat kejadian saat Menak menyebutkan pernyataan itu berada di Pekanbaru, Riau. Maka semestinya Roy melaporkannya ke Polda Riau atau ke Bareskrim Polri. Sahabat, untuk alasan kedua memang menyangkut aspek formal dalam hukum acara pidana. Dapat dipahami kalau Polda Metro Jaya meminta Roy melaporkan ke kepolisian di tempat terjadinya dugaan tindak pidana yang dilaporkan, locus delictinya, yaitu ke Polda Riau, karena diketahui bahwa keterangan Menteri Agama yang diduga mengandung unsur tindak pidana tersebut dilakukan di Pekanbaru, Provinsi Riau. Saya tertarik untuk mendalami alasan yang pertama, sebagaimana dijelaskan Roy Suryo, yaitu pernyataan Menak soal suara toa masjid dan suara gonggongan anjing tidak memenuhi unsur penistaan agama seperti yang dilaporkannya. Saya mencoba memahami apa sesungguhnya yang disampaikan Menteri Agama dalam keterangannya terkait Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Setidaknya ada 3 versi video yang beredar di media sosial terkait pernyataan Menak yang dinilai kontroversial oleh sebagian orang. Pertama, video dengan durasi 2 menit 27 detik, hasil liputan Kompas TV sepertinya. Kedua, video dengan durasi 1 menit 1 detik yang ditambahi dengan caption suara azan diibaratkan suara gonggongan anjing. Ketiga, video dengan durasi 1 menit 1 detik yang ditambahi dengan caption Yakut Khalil Khaunas, Menteri Agama Republik Indonesia. Berulang kali saya mendengarkan ketiga video tersebut. Kesimpulannya, menurut saya tidak tepat kalau ada yang menyimpulkan bahwa Menteri Agama membandingkan
atau bahkan menyamakan suara azan dengan suara gonggongan anjing, sebagaimana yang disimpulkan dalam caption salah satu video yang berdurasi 1 menit 1 detik tersebut. Menak hanya menjelaskan tentang maksud dan tujuan kenapa dibutuhkan pengaturan pengeras suara atau toa dari rumah ibadah. Hanya memang ada bagian ucapan Menak yang sepertinya menjadi sumber kontroversial, yaitu pada 2 kalimat berikut ini. Pertama, kami bayangkan saya Muslim, saya hidup di lingkungan non-Muslim. Kemudian rumah ibadah mereka membunyikan toa sehari 5 kali dengan keras secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Ucapnya Rabu 23 Februari 2022 sebagaimana dikutip oleh Antara. Kedua, contohnya lagi, misalkan tetangga kita, kiri, kanan, depan, belakang, pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong di waktu bersamaan. Kita terganggu tidak? Artinya, semua suara-suara harus kami atur agar tidak menjadi gangguan, ujarnya. Nah, sahabat, rangkaian ucapan inilah yang sepertinya banyak kalangan menilai Menak membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Pemahamannya lagi, sepertinya seolah-olah Menak menyamakan antara keduanya. Namun sekali lagi, saya menilai sepertinya bukan itu maksud Menak. Jelas sekali secara eksplisit tidak ada Menak menyebut suara azan. Malah kalau kita cermati 2 kalimat yang seolah-olah dibandingkan itu, justru yang jelas disebut suara toa dari rumah ibadah yang bukan Muslim pada kalimat pertama. Pada kalimat berikutnya, barulah Menak menyebut gonggongan anjing. Namun demikian, memang adalah hak setiap orang untuk melaporkan ucapan Menak tersebut kalau dia merasa tersinggung dan menilai ucapan tersebut sebagai tindak pidana, mungkin penghinaan atau penistaan agama, sebagaimana yang coba dilakukan Roy Suryo. Sahabat, kalau alasan Polda Metro Jaya menolak laporan karena alasan formil di atas, saya dapat memaklumi. Namun nanti kalau misalnya sudah ada yang melaporkan hal yang sama di wilayah hukum Kepolisian Riau atau ke Mabes Polri, sebaiknya kepolisian menerima dulu laporan tersebut. Sebaiknya dengan proses penyelidikan dan penyidikanlah kepolisian memastikan apakah benar masalah yang dilaporkan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Bila memang tidak memenuhi unsur pidana, tentunya dengan sebelumnya mencermati keterangan para pihak, bahkan mungkin juga ahli bahasa dan ahli hukum pidana, silakan saja kepolisian menghentikan proses hukumnya dan tidak meningkatkan status proses hukum ke penyidikan. Sikap kepolisian seperti ini menurut saya penting agar tidak menimbulkan kesan negatif adanya keberpihakan kepolisian terhadap salah satu pihak, baik pelapor maupun terlapor nantinya. Nah, sahabat, demikian dulu catatan hukum kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Jumpa lagi pada catatan hukum berikutnya. Salam.